Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Mari kita dapat penjelasan ya, begitu jelasnya tentang keberadaan Allah bersama kita dari kaidah kaifa, bahwasanya kayak apa, tidak ketemu akal jika Allah terhijabi syai'an oleh sesuatu, sedangkan wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in, Allah itu lebih dekat ilaika terhadap kepadamu, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Allah itu lebih dekat daripada sesuatu, lebih dekat kepada kita daripada dekatnya sesuatu. Wah, ini kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kemarin untuk memantapkan keyakinan kita. Ini kalau kita bisa melakukan, rajin untuk bertafakur hal yang semacam begini, kan ini adalah dasar tumbuhnya ilmu tasawuf, dasar tumbuhnya ilmu tauhid dari sini, dari kaifa yatasawwaru ya, kayak apa yatasawwaru ayah cobahu, temu di akal, ayah cobahu, Allah itu terhijabi syai'un oleh sesuatu. Di sini wahwa, bahwasanya Allah, wahwa atau dia Allah, aqrabu, itu lebih dekat ilaika, pada diri kita semua, lebih dekatnya min kulli syai'in, daripada sesuatu. Artinya dibandingkan daripada sesuatu, segala semua makhluk, Allah itu lebih dekat. Quran min khambil hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher, urat nadi kita. Ini bisa diterima oleh nalar juga ya, bagaimana Allah jauh yang menghidupkan semua gerak-gerik kita ya Allah. Cuma gayuh, heran kenapa Allah hilang dari pandangan kita, dari pesawangan kita, dari pandangan hati kita. Kenapa Allah tiada? Nah, disitulah permasalahannya. Apa yang meniadakan Allah itu dan apa sebabnya? Mari kita cari penyakitnya gitu, yang menjadikan Allah itu tiada, padahal Ia Maha Ada yang mengadakan sesuatu sehingga menjadi ada. Tetapi sirna di hadapan kita, kalah oleh sesuatu yang kita senangi, kalah oleh sesuatu yang menghijabinya, dunia dan macam-macam. Padahal jikalau kita tidak terhijabi oleh yang demikian, semuanya akan tunduk kepada kita. Kita tidak pernah disakiti oleh dunia, dan dunia pun tidak akan menjadi fitnah untuk kita. Kenapa dunia menjadi fitnah? Ya karena kita tunduk kepadanya. Inilah yang perlu kita muraqabai dan perlu kita tafakuri. Betapa itu dosa yang besar bagi jiwa seorang mukmin yang betul-betul ingin meningkatkan keimanannya. Meniadakan zat yang maha ada itu dosa besar. Tapi itu juga yang tidak bisa kita rasakan.
Disambung kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un walau lahu ma kana wujuda kulla syai'in. Kaifa kayak apa? Dan temu yatasawwaru kan, temukan di akal. Ayah jubahu, menghijabi sesuatu kepada Allah. Ayah juga menghijabi kepada Allah syai'un, sesuatu. Padahal walaulah, jika tidak ada hu Allah, maka na wujuda, maka tidak ada wujud setiap sesuatu. Nyata sudah kan gitu. Ini obatnya kita sebetulnya. Selalu berpikir pendekatannya Allah kepada kita, obatnya obat batin betul. Nah, itulah ma huwa syifa'u lil mu'minin, obat bagi seorang mukmin. Dekat dengan Tuhannya, nikmatlah rasa sir di dalam hati keimanannya. Kenapa? Pak, tidak adanya rasa nikmat di dalam, ya karena meniadakan zat Allah. Meniadakan sifat-sifatnya, meniadakan asmanya. Lalu semua itu nyata berada pada manusia, dinyatakan di dalam diri manusia supaya yakin akan keberadaan Allah. Yakin sifat-sifatnya Allah itu diadakan kepada kita, kepada manusia, supaya kita meyakini keberadaan Allah. Mana sifatnya? Banyak sekali. Sifat kuatnya, dengan daya upayanya Allah kita mampu bergerak, dengan ilmunya Allah kita mampu berpikir, dengan sifat basirnya Allah kita mampu melihat, dengan sifat kalamnya Allah kita berkata-kata lewat lisan ini. Subhanallah. Makanya kelanjutannya ya ajaba. Syekh Ibnu Athaillah, ya ajaba. Kaifa yadharul wujud fil adam. Aneh. Ajib, aku ajib. Oh, bagaimana kaifa yadharu, bagaimana jelas wujudnya Allah fil adami, di dalam adam. Wujudnya Allah nyata jelas di dalam adam, di dalam manusia. Artinya kita ngerti, paham, yakin keberadaan Allah. Adanya keyakinan Allah yang meyakinkan. Dari mana pengertian itu datang? Ya dari asal usulnya manusia itu sendiri. Ya. Dijadikannya manusia dari ketiadaan menjadi kenyataan, itu wujud nyatanya Allah. Jadi kita itu siapa? Kita itu ya madhar kudratillah, penjelasan adanya Allah. Dari mana adanya kita? Tetapi ya Allah kok bisa hilang dari kita? Nah, inilah tuntutan bagi kemukminan kita. Katanya mukmin, beriman. Nah, kenyataannya banyak kacatnya, masih banyak bohongnya. Tidak betul-betul kita beriman kepada Allah. Masih banyak kekurangan, tetapi tidak mau mencari kekurangannya itu. Ya ajaba kaifa yadharul wujud fil adam. Syekh Ibnu Athaillah. Ya kita juga demikian juga. Heran, ajib, betul-betul ajib. Kaifa, bagaimana kaifa itu? Kayak apa?
Yadharu kok yadharu. Jelas wujud apa wujudnya Allah fil adami di dalam Adam. Kita ini Adam tetapi nyatakan wujudnya Allah. Subhanallah. Bisa gemuk. Bisa seneng ya. Bin mungkin itu. Ajib ya, bin ajib. Bin melaku berjalan. Kamu didesain oleh Allah begitu sempurna, badan kita ini bisa duduk kayak apa, kayak kaku, kayak kayu. Iya, bisa nekuk jari-jari, kaki, setiap siku, suku-suku, buku-buku, sandi-sandi. Allah, jari-jari tangannya yang begitu indah, gurat-guratan. Kok bisa tumbuh kuku, dipotong, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Subhanallah, untuk memberitahukan caranya Allah menghidupkan sesuatu. Orang bilang ini tulang lebihan. Ya mau tulang lebihan, mau tulang kekurangan. Yang jelas tumbuh selalu. Rambut dipotong, rumbuh lagi. Kok tumbuhnya dari mana rambut itu? Di ketiak ada bulu. Iya, cobalah tak nikmati keagungan Allah yang ada di dalam diri kita ini aja. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan jalan usulnya kita, jalan ketemunya kita kepada Sang Penciptanya. Tetapi jarang terpikirkan, rapat oleh urusan dunia, padat oleh urusan perkara dunia, sehingga tidak ada obat batin di dalam diri kita. Akhirnya apa? Susah terus, susah, gelisah gitu. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, kayu-kayu ya ajaba kayu. Allah. Am kaifa yasbutul hadisu. Qala musannif rahimahullahu taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Am kaifa yasbutul hadis ma'a kelewatan ya, ma'a mallahu wasfil adam wasfil idam. Seperti apa kaifa yasbutu, tetapnya hadisu, barang yang anyar, barang yang baru. Wujud apa wujudnya Allah fil, oh ini kelewatan, ma'amallahu wasfil qidami, beserta mallahu zat Allah, malik maknanya Allah, lahu bagi iman, apa wasfil qidami, sifat yang dulu, sifat idam. Peringatkan lagi kita untuk memberikan bagaimana kok bisa tetap gitu. Yasbutu, tetapnya apa? Hadisu, barang-barang anyar itu, barang yang baru. Ada kecepatannya Pak? Ya, iya. Allah, tambah keluar air matanya sudah. Di mana Bapak simpan? Jadi am kaifa yasbutu, bahwasanya halnya bagaimana, yasbutu kok tetap, al hadisu, barang yang baru, ma'amallahu, di dalam sertanya zat yang
itu tetap bagi zat itu apa wasful kidami. Ya, ya. Mengikuti juga barang yang Allah ciptakan ini. Setiap kita melihat barang yang baru, di situ juga kita bisa ingat, bisa nyawang, bisa memandang akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengerti setiap sesuatu yang perkara yang baru pasti dimunculkan oleh zat yang kidam, zat yang lebih dulu. Dan yang maha dahulu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi cuma tepakan berkali-kali ya. Oke. Apa kaifa tinggal direnungi aja lah. Namanya betul-betul kita untuk menggapai makom keimanan. Mataroka tidak meninggalkan minal jahli halnya tetap dari kebodohan syai'an terhadap sesuatu man aroda ayyuh disa siapa orang yang mengharapkan terhadap mengadakan cuman si orang itu fil waktu di dalam waktu ghairu ma adharahullahu fihi terhadap selainnya perkara yang dilahirkan, yang lahirkan terhadap sapa Allah apa terhadap barang Allahu fihi sapa Allah yaitu bagi Allah di dalam waktu itu. Sebodoh-bodoh orang maksudnya begini. Yang banget bodohnya yaitu orang yang ada di satu waktu mempunyai keinginan mengadakan apa-apa selain perkara yang sudah dilahirkan oleh Allah, sudah ditentukan, sudah ada. Contoh mamanya sudah enak dalam perjalanannya ini, lalu timbul lagi pemikiran lain yang menambahkan keruwetan dirinya. Nah itu begitu. Kalau dalam bab keimanan suluk sudah enak ditentukan oleh Allah di dalam makomnya itu, dalam makom kasab mamanya. Lalu mengadakan sesuatu lagi atau ingin meninggalkan ketetapan dari apa yang Allah tetapkan, itu sebodoh-bodoh orang-orang mukmin. Sudah apa ketentuan kita dalam makom kasar, usaha menikmati padahal enak betul. Ketiga waktu itu berpikir untuk meninggalkan daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Usaha maju, rezeki berjalan lancar, ibadah ringan dilakukan. Tetapi ada aja yang mengganggu pemikirannya. Nah itulah makanya kita hati-hati dengan apa yang disebut setan, apa yang disebut nafsunya kita sendiri sebagai lawan utamanya. Kadang-kadang begitu ya, sudah enak ya mau. Ini aja dohirianya saja syariatnya yang akan menjadikan arah jalan yang baik untuk kita dari Allah. Kadang-kadang sudah enak ini perjalanan, tapi ada gangguan itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Makanya berpikirlah sesuatu, jangan seketika itu kita memilih perkara yang lain dalam waktu itu. Ada begitu namanya enak-enaknya ini kamu sudah ada tujuan dari Allah, kamu sudah punya perasaan enak, sudah dengan orang ini
lalu tiba-tiba itu gangguan begitu. Itu yang perlu dihati-hati, jangan ketika waktu itu lalu kita memutuskan. Pada Allah sudah memutuskan waktu, sudah memutuskannya untuk kita yang terbaik menurut Allah untuk kita. Cuma kadang-kadang begitu kita bikin lagi. Paling kita kadang-kadang meninggalkan, akhirnya tambah susah. Wala musannif rahimahullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ikhalatuka a'malu ala wujudil farogi min ri'ana min bapak min ri'wanati nafsi. Jadi ihalatukal a'mal ala wujudil farogi minari awanatin nafsi. Lepeakan nyemaya, istilah bahasa Melayu apa? Semaya. Semayani ya. Nyemayani. Atau bisa hampir sama dengan menangguhkan, hampir sama begitu. Nantilah besok aja nih namanya nyemayan begitu. Besok lagi lah, nah begitu, itu namanya mayani, mengende-ngende, melambat-lambatkan pekerjaan. Intensinya menunda-nunda waktu. Ya iya bisa, ya itu menunda-nunda waktu, itu sama apa? Dengan mana istiqolat. Istiqolat itu maknanya menangguhkan, itu menunda-nunda. Kalau ini mengiyakan, gampang begitu. Nanti ngeremeakan ihalatukal a'mal, ngeremeakan a'malu kepada amal ihalatukal a'mala, mengiyakan kepada amal ala wujudil farogi, atas adanya farogi, waktu nganggur, padahal waktunya jembar nganggur ya. Min ri'awanatin nafs, min ru'unatin nafsi. Itu dari komprong apa komprong ya, dongo lah itu. Komprong itu dongonya diri. Jadi sudah waktunya ada untuk mengerjakan, tapi dimudah-mudah akan ditangguh-tangguhkan ya begitu. Sudah nanti lagi pada ada. Banyaknya waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah, banyak sekali. Jembar panjang waktunya, tapi nanti ajalah masih muda. Gitu biasanya masih muda ini. Nanti kalau udah tua, besok kejepit motor nggak tahu, gitu sudah. Ya waktunya nganggur ada untuk melakukan menghadap kepada Allah, tapi udah besok lagi lah nanti aja. Orang masih muda ini, ya sudah boleh. Nah, itu menunjukkan apa namanya ru'unatin nafsi, dongonya manusia. Terus lagi masih ada apa, kita diberi waktu oleh Allah untuk merubah diri, ya rubahlah sedikit demi sedikit. Niat dulu yang betul-betul, jangan pernah menghilangkan himmah sejati, kesengajaan, niat betul-betul yang kuat untuk melakukan perubahan. Sandarkan semuanya kepada Allah, begitu bersama disandarkannya semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dan yakin pasti Allah merubah sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita ingin menginginkan suatu kebersihan, insya Allah akan
membersihkan kita. Ya, coba aja bayangkan ya, dengan kenyataannya yang ada, memang ya begitu adanya lah. Panjangnya waktu malam, panjangnya waktu siang, istirahat banyak. Tapi banyak waktu yang tidak terpakai, dan disangkanya waktu yang tidak terpakai itu tidak punya kaitan hukum di hadapan Allah. Nanti kalau sudah kita betul-betul beriman kepada Allah, nanti akan terasa dosanya itu. Waktu-waktu yang tidak diisi ibadah kepada Allah, sesungguhnya itu dosa. Makanya dihukumi kufur. Kufur itu hukumnya, orangnya disebut gitu, namanya kafir jindik begitu. Tapi ini kalau diucapkan di umum, sakit hati. Karena kufur itu kufur, lupa Allah. Nah, kufur dihukumi kufur, maka orangnya disebut kafir jindik. Ada waktu mulai dilatih, lagi punya cita-cita, sandarkan semuanya dengan, tapi jangan asal sandarkan di hati saja, lakukan dengan perbuatan itu. Mohon kepada Allah. Awalnya 2 rakaat malam, bangun begitu. Kan panjang waktunya itu, coba semalam penuh sampai Al-Quran menurunkan wahyu itu karena Allah betapa kasih sayangnya. Ya ayyuhal muzammilu qum min laila illa qalila awinqus minhu qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qum min laila, qum tangiasira, laila ing iki bengi, awingkus minhu qalila, atau kurang dari seperempat sampai, atau kurang dari malam. Auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam itu. Dari nisfahu awingkus, nisfah itu maknanya setengah malam, nisfahu dari setengah malam, awingkus atau kurang dari setengah malam, auzid alaihi atau lebih dari seperempat dari setengah malam. Makanya ada seperempat malam begitu, sepertiga malam, seperempat malam boleh. Terus warotilil Qur'an tartila, baca, bagusakan, perbaiki bacaan Qur'annya. Masya Allah. 2 surat ini yang mengumumkan betapa pentingnya di tengah malam dengan ya ayyuhal mudatsir, asya baka fatahir, wal ruja fahzir, al mudatsir. Berat kalau belum dilakukan. Makanya belajar menundukkan nafsu itu ya begitu. Mana yang berat menurut nafsu, kalau ingin membuktikan keadaan nafsu kita, makomnya kita di hadapan Allah, ya itu sudah. Kalau kau masih berat melakukan sesuatu karena nafsu, berarti kau masih dihinakan oleh Allah betul-betul gitu. Menunjukkan dirimu sudah dimuliakan oleh Allah. Wah, begitu sudah. Terasa juga nanti. Tetapi jangan aku mulia. Waduh, aku sudah kuat. Aku sudah mulia. Mobil mulia apanya? Begitu. Allah, begitu. Begitu caranya. Ingin tahu makomnya kita di hadapan Allah, ya itu sudah. Kondisinya kita melakukan mujahidun nafsunya sekuat apa. Nah, bangun malam aja masih sungkan.
lagi mengistiqomahkan begitu. Coba istiqomahkan. Itu sekali sudah terasa betul. Kenapa? Karena nanti setelah kita istiqomah tidak cukup begitu. Sudah menyatakan itu makom kita. Jadi tidak, karena di situ nanti akan ujian dari Allah datang juga. Nah, seakan-akan hampa. Aduh, sholat malam kan nggak terasa apa-apa. Nanti ada begitu. Begitu pertama melakukan nikmatnya, dikasih samroh oleh Allah, buahnya melawan nafsu. Nikmat siang pagi-pagi itu habis sholat subuh, nikmatnya luar biasa. Ada sesuatu dari Allah. Karena apa? Kasih sayangnya Allah supaya bisa melakukan lebih kuat lagi daripada malam yang pernah dilakukan. Lalu besoknya lagi nambah sampai 8 rakaat, diistiqomahkan untuk selalu bertobat kepada Allah dari malam ke malam. Itu ya sudah lumayan lah. Yang penting diistiqomahkan supaya tumbuh buahnya. Itu buktikan saja di situ. Tapi banyak juga Nabi mengatakan segolongan orang qaimul lail, naharus siyam, hafidul Quran. Tapi orang rasakan samroya ada. Ini yang kita hati-hati. Ada orang yang hafidul Quran, khatam Quran, hafal Quran. Bukan khatam, hafal Quran. 30 juz. Sejak malam bangun, siangnya puasa. Tapi orang, kata Nabi, tidak melewati tenggorokannya. Kenapa? Ini karena berdasarkan tertumpu kepada kemampuannya. Tidak meyakini itu adalah rahmatnya Allah semata-mata. Artinya menghilangkan tasawufnya. Hakikatnya dihilangkan. Mengandalkan syariatnya. Maka apa yang timbul bangga dirinya menjadi hafidul Quran. Merasa banyak pahala karena qaimul lail, naharus siyam. Sampai bengkak. Sampai berjidat-jidat sudah. Itu Nabi dulu mengatakan kepada Dzul Husairah, seorang yang rajin ibadah tapi tidak punya adab tata krama kepada ibadah. Sampai Nabi dibilang Muhammad yang adil bagi Jirona, paham Jirona? Gonima, bagi Gonima itu rampasan perang. Terjadi di Jirona, ya sekarang jadi apa? Tempat haji itu, makam Ibrahim itu. Di situ tempat bagiannya. Nah, sampai dibilang begitu. Jadi Nabi bilang, celakalah kamu. Kalau aku tidak adil, siapa yang berbuat adil? Coba bayangkan. Ya kan? Di dunia ini kalau Nabi tidak berbuat adil, siapa kira-kira menjadi contoh keadilan? Enggak ada. Tapi sahabat Umar ngamuk mau dipenggal, tapi dilarang. Nabi mengatakan kelak nanti ada turunannya semacam ini, Umar. Gitu. Fidul lail, naharus siyam, bolehlah mereka. Qaimul lail, mereka hati-hati. Tapi mereka tidak akan pernah melewati tenggorokannya. Ini tidak ada rasa di dalam hatinya. Itu orang mereka tertumbuh kepada syariatnya. Tidak meyakini itu adalah semata-mata anugerah dari Allah, dia bisa hafal Quran. Dikuatkan oleh Allah, dia bangun malam, dia berpuasa. Tetapi semata-mata karena betul-betul kekuatan dirinya. Ada yang begitu segolongan. Begitulah. Yang penting jidatnya hitam, tanda-tanda surga. Itu. Ini kalau ketemu Jawa, dia balik sekalian nanti begitu. Allah begitu sudah. Nabi dulu pernah begitu. Nah, sampai sekarang ya pastilah. Masih memang itu karena sudah mengatakan begitu, ya nyata. Paham-paham itu masih ada. Tidak ada torekot, tidak ada hakikat.
Tarekat itu sudah ada dari zamannya Nabi. Pertama Al-Quran turun itu sudah mengandung tarekat. Apalagi hakikat. Bentuknya syariat, dalamnya tarekat, ya hakikat. Supaya menghasilkan ma'rifat kepada Allah. Begitu. Oh dibilang nggak ada syariat tarekat. Syariat tarekat itu sebuah nama saja, isinya kan tauhid. Alif lam mim sudah kenal. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Karena kitab hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa makanya dikupas oleh para ulama. Takwa itu isinya ilmu, amal, istiqomah. Tidak bisa dibilang takwa jika tidak ada ilmunya. Tidak bisa dibilang takwa jika tidak istiqomah. Apalagi beramal, tidak beramal. Karena ilmu tanpa amal ya sudah kacau lah. Supaya ilmunya ibadah yang diterima oleh Allah ya diilmuni. Supaya berdasarkan hukum yang bersumberkan dari sumbernya hukum Al-Quran hadis, lewatnya ijma, qiyas dan muktabarnya para ulama, supaya kita benar mengarah kepada yang benar. Terus wa yuqimunas sholata alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina utawi wong-wong kang pada mukmin, pada iman. Bahwasanya orang-orang yang beriman yu'minuna bil ghaib. Nah, itu sudah pada barang yang maknanya Allah. Setelah itu baru wa yuqimuna jenengaken salat. Setelah eling karo Gusti Allah baru mengadakan atau membangun salat. Wa yuqimuna salat. Orang eling tidak ingat lalu sholat bukanlah kalau diukur dengan hakikatnya sholat. Kalau syariat iya sholat. Inilah ya mengandung bahwa Al-Quran sudah mengandung tentang hakikat. Ya syariat, ya hakikat, ya thariqah, ya hakikat. Tujuannya supaya mengetahui Allah, mengenal Allah, disebut ma'rifat. Oh, dibilang tidak ada. Ya. Jadi tadi mata rokal minal jahli syai'an min arada ayyuhdisa fil waqti. Tadi ikhalatuka sudah sampai di situ. Jangan mengendek-endek. Semaya nanti mau nunggu kapan, waktunya begitu panjang sudah dikasih oleh Allah untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Karena banyak waktu yang tidak terpakai, waktu nganggur. Karena waktu yang kosong akan diisi oleh setan. Waktu yang kosong diisi oleh setan. Contohnya pas begitu kita lengah begitu, diisi khayalan, diisi waduh hati ribet gitu. Padahal kita selalu memandang kepada Allah, hatinya usul kepada Allah ini emas itu perkara dengan dilakukan ya karena pertolongan Allah. Ya begitu butuh waktu yang panjang untuk mengenali begitu. Makanya datang la tatlub minhu ayyuh bijaka. Jangan menuntut kamu kepada Allah. Ayyuh rijaka supaya Allah mengeluarkanmu min halati dari satu tingkah liyasta'milaka supaya Allah melakukan terhadap kita fima di dalam barang siwaha selain daripada tingkah itu yang nanti
yang akan datang, Jumat yang akan datang begitu. Kita mohon kepada Allah, nyuruh ngongkon ya bahasa Jawa, ngongkon ya. Menyuruh kepada Allah supaya Allah mengeluarkan kita daripada yang Allah sudah tetapkan pada pekerjaan itu, pada makom itu. Ada yang begitu. Orang enak ya, tukang mulang orang enak. Untungnya baik kayak lata hasil enggak ada hasilnya kok begini terus ya. Mohon kepada Allah supaya dikeluarkan dari satu tingkah itu kepada tingkah yang lain dengan harapan menurut dirinya itu lebih baik daripada tingkah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada begitu juga. Jadi otak-atiknya itu juga ya Allah butuh pengawasan gitu. Budaya setan, nafsu ini sangatlah licin gitu. Nah, kita pun butuh pengawasan yang kuat juga. Artinya pendekatan kita kepada Allah terus menerus, jangan sampai putus. Terlalu lenggar, ya sudah. Maka penuh diisi dengan hal-hal yang tidak baik, pastinya begitu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang begini, 1 minggu 2 kali 3 kali kita ditempa dengan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf, menyadarkan kita akan kelemahan diri kita di hadapan Allah, pengakuan lemah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan menguatkan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.